Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Arfis dari Angkatan 4, Kelompok 3, absen nomor 8. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin yang menjadi topik pada agenda 1 saat ini. Yang pertama adalah analisis isu-isu kontemporer negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai ASN menghadapi isu tersebut dan perubahan. Dan yang ketiga adalah analisis teknik menapis isu tersebut menggunakan teknik USG. Baiklah, poin pertama adalah menganalisis isu-isu kontemporer yang ada di negara Republik Indonesia. Isu yang pertama adalah berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong atau berita palsu yang sengaja dibuat untuk memprovokasi pembacanya. Biasanya berita hoax tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik itu isinya maupun itu sumbernya. Kita bisa mengidentifikasi berita itu hoax atau tidak dengan melihat sumbernya. Biasa sumbernya tidak tercantum atau biasanya sumbernya bukan dari sumber resmi. Dan yang kedua, isu yang kedua adalah korupsi. Korupsi itu adalah tindakan yang melawan hukum, yang mana pelakunya itu menggunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, yang mana tindakan korupsi tersebut hanya akan memperkaya dirinya sendiri atau suatu kelompok tertentu, yang mana tindakan ini akan merugikan keuangan negara. Ketiga, isu strategis kontemporernya adalah cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang mana menggunakan perangkat teknologi komputer, internet atau teknologi digital lainnya yang bertujuan untuk melakukan tindakan kriminal. Isu strategis kontemporer selanjutnya itu adalah radikalisme. Radikalisme itu sendiri adalah suatu paham atau aliran yang melekat pada seseorang yang mana menginginkan perubahan baik itu sosial maupun politik dengan menggunakan kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. Isu strategis kontemporer selanjutnya adalah narkoba. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Isu strategis kontemporer yang keenam adalah proxy war. Proxy war adalah perang antara dua pihak, yang mana salah satu pihaknya menggunakan pihak ketiga sehingga pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam perang. Mereka akan menggunakan cara-cara yang halus untuk melawan musuhnya tersebut. Isu strategis kontemporer di Indonesia yang terakhir adalah money laundering. Money laundering adalah aktivitas pencucian uang dengan maksud untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindakan ilegal seperti korupsi, prostitusi, atau terorisme. Poin kedua yang menjadi topik pada pembahasan video kali ini adalah bagaimana seorang ASN menghadapi isu dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam menghadapi isu perubahan, seorang ASN dituntut untuk bersikap kreatif atau melakukan terobosan-terobosan, atau dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu, menunjukkan sikap ingin maju dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, terus-menerus belajar dan agar mendapatkan informasi baru. Nah, dengan adanya sikap tersebut itu akan membuat peningkatan pada pengetahuan serta keterampilan ASN tersebut. Selanjutnya, seorang ASN itu dituntut untuk memiliki integritas dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang marak terjadi saat ini di Indonesia. Artinya, seseorang ASN yang berintegritas artinya dia konsisten dengan apa yang dikatakannya dan dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai pengemban amanat dari masyarakat, seorang ASN haruslah berintegritas agar terhindar dari isu-isu kontemporer seperti korupsi dan money laundering. Poin ketiga yang menjadi topik pada video kali ini adalah teknik menapis isu dengan USG, urgency, seriousness, and growth. Urgensi itu sendiri adalah teknik di mana kita melihat seberapa mendesaknya isu tersebut untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan yang kedua adalah seriousness. Seriousness itu adalah seberapa seriusnya atau seberapa pentingnya isu tersebut
perlu dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang timbul apabila isu tersebut tidak ditindaklanjuti segera. Dan yang ketiga adalah growth. Growth itu kita melihat seberapa mungkin isu tersebut akan berkembang jika tidak kita tindaklanjuti segera mungkin. Nah, contoh penggunaan teknis G pada lingkungan tempat saya bekerja adalah khususnya pada bidang saya, itu bidang fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan. Saya mengangkat 3 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya proses pengarsipan dan penyimpanan dokumen di bidang fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan. Dan yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi pada UMKM yang ada di Kabupaten 5 Kota. Dan yang ketiga adalah ketersediaan data yang berhubungan dengan perdagangan di bidang fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan. Nah, dari ketiga isu yang saya angkat tersebut, saya mengurutkan yang pertama itu yang serius untuk ditindaklanjuti adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi pada UMKM di Kabupaten 5 Kota. Dan peringkat kedua adalah ketersediaan data yang berhubungan dengan perdagangan, dan peringkat ketiga adalah belum optimalnya proses pengarsipan atau penyimpanan dokumen yang ada di bidang fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.